TPA Makara itu adalah kita itu model tempat penitipan anak dan kelompok bermain yang ada di Fakultas Psikologi UI. Beda nggak sama TPA pada umumnya? Nah, untuk orang tua yang sedang mempertimbangkan daycare nih Mbak, kapan waktu yang tepat untuk mulai berkonsultasi atau melakukan survei? Halo semua, welcome back. Selamat datang kembali di Eko, satu suara untuk Gema Tanpa Batas. Saya Nori Lukman, host untuk acara podcast kita pada pagi hari ini. Dan pasti udah kangen ya dengan acara podcast ini gitu ya, udah lama dari yang sebelumnya. Thank you banget buat audiens atau teman-teman seekers yang kembali menonton untuk topik kita kali ini. Kali ini kita kedatangan rekan atau tamu atau teman saya yang juga luar biasa, bergerak di dunia pendidikan tapi juga senang dengan anak-anak gitu ya, anak orang gitu. Kalau saya dengar sih juga senang dengan anak kucing ya, tapi bukan dengan anak anjing, anak kambing, anak kelawar. Nggak sampai situ ya. Jadi anak orang dan juga anak kucing. Tapi kita kali ini fokusnya adalah dunia pendidikan dengan anak orang ya, karena psikologi bukan peternakan gitu ya. Oke, aku ingin memperkenalkan tamu kita yang luar biasa. Selamat pagi Mbak Rosana. Halo, pagi. Ya, jadi Mbak Rosana panggilannya ini kalau oleh kami panggilannya adalah Ocha. Jadi biasanya kami manggil Mbak Rosana dengan Ocha, Mbak Ocha. Nah, Mbak Ocha ini siapa sih? Langsung aja deh saya tanya dengan Mbak Ochanya sendiri biar Mbak Ochanya yang memperkenalkan diri nih. Mbak Ocha ini siapa sih? Oke, halo, aku Ocha. Nah, saat ini aku adalah kepala di TPA Makara. Nah, TPA Makara itu adalah kita itu model tempat penitipan anak dan kelompok bermain yang ada di Fakultas Psikologi UI. Nah, TPA Makara sendiri, ini TPA-nya bukan, biasanya kan tempat penitipan anak ya, Iya, tapi kalau di kami TPA adalah tempat Taman Pengembangan Anak. Oh, jadi namanya bukan TPA-nya bukan tempat penitipan anak ya, tapi Bukan. Taman Pengembangan. Pengembangan Anak. Betul. Beda nggak sama TPA pada umumnya? Apa maksudnya ada yang berbeda dikit gitu atau sebenarnya hanya namanya aja dari segi nama gitu? Nah, mungkin bedanya karena di kami ini, TPAM ini kita basisnya psikologi. Jadi Oh, memang sesuai dengan kaidah keilmuan psikologi gitu. oh, Tapi nggak cuma dari psikologi, kita juga lihat dari kesehatan gitu. Karena hmm, pendekatan kami adalah holistik integratif oh. begitu. Wow, ada istilah-istilah keren nih gitu ya, holistik integratif karena tadi melihat tidak hanya dari psikologi, berbasiskan psikologi, tapi juga kesehatan gitu ya. Betul banget. Kesehatan di sini maksudnya apa Mbak? Maksudnya kesehatan fisik gitu atau apa nih maksudnya? Kalau yang dilihat di sini gitu. Iya, salah satunya ya. Hmm. Jadi karena kalau di anak-anak itu kita memang harus menyeluruh ya, Mm-mm. karena kan yang terlibat itu banyak sekali, nggak Mm-mm. cuma dari kami daycare gitu Mm-mm. atau mungkin sekolah gitu, tapi juga dari keluarga dan lingkungan. Hmm. Nah, kalau kesehatan ini di antaranya, jadi kami ada pemeriksaan tumbuh kembang oleh dokter anak Mm-mm. gitu ya. Kemudian juga ada pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, Hmm. termasuk ada pembiasan-pembiasan baik nih, kayak misalnya seperti cuci tangan gitu, step by stepnya Hmm. seperti apa sih gitu, Hmm. buang sampah itu di mana gitu, jadi ada hal-hal seperti itu. Oke. Nah, berarti banyak yang diukur atau banyak yang manfaat yang bisa didapatkan ya gitu ya dengan masuk ke TPAM gitu ya karena ada pengukuran terhadap kesehatan bahkan kesehatannya berbagai macam gitu ya ada Betul. tumbuh kembang, mata, mulut. Kalau mata nggak ada, Sorry salah jadi bukan mata, gigi dan mulut, gigi iya. dan mulut. Aku mau tadi aku inget nih, ingetnya mata Oh, padahal mulut maksudnya mulut. gitu ya, mulut, gigi gitu ya. Terus apalagi tadi ada satu lagi yang saya ketinggalan. Jadi ada pemeriksaan tumbuh kembang juga Tumbuh dari kembang, iya ya. kedokteran, Iya ya, dari sama FK, nama betul. dari kedokterannya gitu ya. Betul. Oh, nah apakah TPAM ini baru berdiri Mbak kalau di Fakultas Psikologi UI? Karena
daycare ini atau istilah kan di luar namanya daycare ya. Betul, betul. Daycare ini tuh banyak berkembang. Saya dengar tuh beberapa tahun terakhir ini, apalagi semenjak COVID gitu ya, berkembang di mana-mana gitu. Di Depok banyak, di Jakarta tambah banyak gitu. Apakah TPAM ini juga menjadi salah satu yang juga tumbuh karena COVID ini kemarin? Atau sebenarnya udah berdiri dari kapan sih? Nah, kita berdiri sebenarnya udah lama, dari 2008 gitu. Oh. Nah, awal berdiri memang kami itu adalah laboratorium, jadi laboratorium tumbuh kembang yang memang diperuntukkan itu untuk internal. Jadi untuk psikologi gitu ya, dan fakultas lain yang ada di UI. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata peminatnya makin banyak. Jadi ada juga yang dari umum. Bahkan karena semakin banyak yang minat, tapi nggak ingin yang di daycare gitu ya, karena kan kalau daycare panjang. Jadi pinginnya yang sebentar aja nih gitu. Akhirnya di tahun 2013 kami bukalah kelompok bermain sampai sekarang. Oke. Berarti di TPAM itu ada dua, ada daycare dan ada kelompok bermain atau preschool ya preschool. biasanya. Betul. Bedanya dari segi waktu, tadi kan bilangnya kalau daycare panjang gitu ya. Nah itu berapa jam sih yang daycare dan kelompok bermain itu? Kalau daycare kami dari jam 8 sampai jam 4 sore. Oh, Gitu. kayak orang kerja ya? Kayak orang kerja. Tapi anak-anak ini main-main Tapi anaknya ya? main, Oke. nungguin orang Nungguin tuanya orang kerja. tuanya kerja. Oh, pas banget ya. Pas Jadi banget, betul. pas betul. orang tua pulang kerja bisa sekalian Bisa jemput sekalian gitu ya? jemput Oh, gitu, oke, karena oke. kita sampai jam 4 sih, tapi kayak Oh. penjemputan itu bisa sampai jam 4:30. Oke. Sementara kalau kelompok bermain itu hanya 2 jam. Oh, dari jam 8 Dari sampai jam 10? 8 sampai jam 10, tapi ada lagi kelas siangnya. Oh. Dari jam 10:30 sampai jam 10:30. Oh, siangnya nggak ada? Siang lagi nggak ada. Oh, Nanti jadi- udah jam tidur anak-anak. Ngantuk-ngantuk ya, ikut daycare tapi kerjanya cuma tidur, 2 jam tidur doang. Ya. Jadi pagi 2 jam 8 sampai jam 10, lanjut lagi setengah 11 sampai setengah 1. Wah, tapi gurunya sama. Gurunya sama. Udah 8.10 selesai, hanya istirahat setengah jam, habis itu lanjut yang setengah 11 Lanjut sampai lagi, setengah. betul. Oh, iya. Nah, ini biasanya menjadi kekhawatiran yang dirasakan oleh orang tua. Pasti ada kekhawatiran gitu ya ketika mau menitipkan anaknya ke daycare atau ke Betul. kelompok bermain atau TPA gitu ya. Kalau menurut Mbak Ocha nih, apa sih kekhawatiran yang paling umum yang biasanya dirasakan oleh orang tua ketika mau menitipkan anaknya ke TPAM gitu? Banyak sih sebetulnya ya gitu. Tapi memang kalau disebut beberapa itu yang pertama biasanya keamanannya sih. Apakah anaknya aman secara fisik gitu ya, sama secara emosional juga gitu. Apakah anak merasa nyaman, aman di situ gitu. Terus apakah anaknya juga diperhatikan. Terus bagaimana makannya, bagaimana tidurnya gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang sebenarnya wajar sih pasti orang tua mengkhawatirkan itu. Iya. Begitu. Jadi keamanan fisik, keamanan emosional gitu ya. Nah, indikator dasar dari sebuah daycare itu bisa dikatakan aman itu apa sih, Mbak? Maksudnya kita berpatok pada pengalaman saja ya, Mbak Ocha ya. Artinya dengan pengalaman selama ini gitu ya, dimulai dari laboratorium sampai akhirnya ada kelompok bermain sampai dengan sekarang, terus ada sampai dengan tahun 2026 dengan peminatnya banyak. Setahu saya peminatnya pun banyak sampai ada yang ngantri ya. Iya, ada waiting Bener ya, list untuk waiting list ya. nanti. Iya. Bahkan sampai waiting list gitu ya. Pasti kan dari mereka merasa, mungkin asumsi saya adalah oh daycare ini aman gitu. Nah, tapi kalau menurut Mbak Ocha sendiri apa sih indikator yang mengatakan bahwa sebuah daycare ini tuh aman gitu? Ada beberapa. Jadi mungkin ada terkait dengan fasilitas. Jadi bagaimana kondisi ruangannya, baik itu ruangan tidurnya, ruangan mainnya, kalau ada halaman-halamannya bagaimana, termasuk juga mainannya. Gitu ya. Karena kan kalau anak-anak kita nggak bisa pakai mainan yang ujungnya tajam. Oh benar Gitu juga, ya, karena berbahaya. harus tumpul-tumpul Betul, ya. harus Iya. Aku tumpul-tumpul. jadi kepikiran sebelum lanjut, meja-meja di sana bulat-bulat. Ada yang kotak. sebenarnya kotak gitu, tapi cuma memang bukan sudut-sudut tajam. oh iya tahu. Gitu. Plastik juga ya? Ada yang plastik, ada yang enggak. Oh oke, tapi nggak tajam. Tapi nggak tajam. Oke, lanjut. Itu dari itu gitu ya. Dari segi keamanan yang tadi fasilitas, tapi juga
dari guru-gurunya atau mungkin kalau di daycare seringnya disebutnya pengasuh gitu ya. Bagaimana interaksi pengasuh dengan anak-anak. Nah ini mungkin yang perlu juga orang tua mungkin kalau lagi survei, ya jadi kalau kita pilih daycare tuh memang harus survei sih ya, survei langsung. Dan ini yang perlu dilihat nih, interaksi pengasuh dengan anak-anaknya, apakah hangat, nada bicaranya seperti apa, gesturnya seperti apa, itu juga jadi poin ini. Kalau menurut Mbak Ocha sebagai penilaian kepala gitu ya, kan orang yang menjadi pengasuh punya kepribadian yang berbeda-beda, punya preferensi dalam mengasuh yang berbeda gitu ya, atau tingkat kesukaan kepada anak yang berbeda-beda. Bagaimana cara memastikan bahwa setiap pengasuh ini walaupun dengan kepribadian yang mereka berbeda-beda bisa istilahnya memberikan pengasuhan yang aman buat anak itu? Apakah ada SOP-nya buat mereka, atau misalnya apakah ada prinsip yang nggak boleh dilanggar gitu, atau apa nih Mbak? Kalau untuk di TPM sendiri ya? Pasti sih, pasti ada SOP-nya. Di kami ada SOP-nya dan cukup banyak gitu ya. Dari mulai bagaimana dari datang sampai bagaimana penjemputan itu ada semua. Termasuk hal-hal yang cukup detail gitu. Jadi SOP-nya ada, tapi pelatihannya juga harus ada. Nah, nggak cuma pelatihan, pengawasannya juga ada, dan evaluasi pasti juga perlu. Gitu. Jadi semua itu perlu ada sih. Dan itu secara berkala dilakukan. Secara berkala dilakukan. Oke. Terutama yang baru ya mungkin ya. Iya. Pasti. Iya, biar nggak shock ya. Iya. Kalau nggak ada dilatih, nanti tiba-tiba ada anak yang kan suka ada yang tiba-tiba mungkin kita lagi santai, lagi main sama anak lain, tiba-tiba dari belakang dipukul. Ya dipukul karena terlalu excited gitu ya. Betul. Kan kalau nggak bisa sabar-sabar, wah gitu ya, VOC-nya keluar gitu ya. Jadi harus yang harus yang pelatihan mengendalikan emosi gitu ya. Betul, harus ya. Jadi kita nggak cuma ngelatih anak gimana regulasi emosi, kita juga kita harus bisa. Kayaknya kalau saya masuk TPM saya yang jadi anak-anaknya deh, bukan yang jadi pengasuhnya. Udah nggak sabar gitu ya. Nah tadi ada mengatakan hal detail. Boleh mungkin contoh kalau boleh disampaikan gitu ya, hal detail apa yang perlu diperhatikan dari pengasuh. Tadi kan ada SOP-nya nih, bahkan sampai yang detail-detail. Nah saya pengen tahu nih yang detail ini tuh apa sih? Misal contoh satu aja, mungkin kan banyak ya. Tapi banyak. Dari mulai kayak seperti misalnya kalau kedatangan gitu ya, apa sih step by stepnya yang kalau datang, apa yang harus dilihat, terus bagaimana kalau misalnya anak sedang di toilet gitu, jadi ini seperti apa cara-caranya, apa yang boleh dan apa yang tidak, mungkin seperti itu ya gitu. Mungkin, tapi kalau misalnya hal detail yang terkait pengasuh, di gestur sih ya, dari cara bicara, gesture juga gitu, terus juga dari bahkan bagaimana akhirnya pengasuh memposisikan diri ketika ngobrol dengan anak gitu ya, interaksi dengan anak. Itu juga memposisikan diri itu maksudnya apakah yang sesimpel jongkok ketika lagi ngobrol gitu ya? Betul. Karena kan memang harus sejajar dengan mata anak ya. Walaupun mungkin ada situasi kita mungkin nggak bisa jongkok gitu, tapi bagaimana dia inilah melihat anak itu bagaimana. Gitu. Ini pertanyaannya nyeleneh sih, mengingat berdasarkan tadi jawaban Mbak Ocha. Kalau anaknya lagi tidur-tiduran, lagi tengkurap, kita juga tengkurap. Waduh, kalau ini tergantung ya. Ini lagi ngapain dulu nih? Iya. Maksudnya lagi main kan, biasanya anak kalau main nggak selalu mainnya sambil berdiri, nggak selalu mainnya sambil duduk, tapi kadang ada yang sambil goler-goleran, malas-malesan gitu, tapi sambil bukan telentang, apa sih yang gini? Telungkup ya? Telungkup, gitu. Nah, kita sebagai pengasuhnya ketika mau ngajak dia untuk beraktivitas, biar sejajar kan berarti ikut telungkup juga gitu. Nah itu ini pertanyaan leneh sih, tapi sebenarnya apakah itu pernah dilakukan gitu ya, misalnya pengasuh TPM biar sejajar tadi eye contact-nya gitu ya, atau ya udah duduk aja? Akan tergantung dari anaknya. Karena jadi emang karena kita karena mungkin karena beasiswa psikologi ya, pendekatannya akan banyak sekali, tergantung dari karakter anaknya juga gitu. Jadi kalau bisa sambil duduk tapi kita jaga kontak mata, mungkin ada yang mau. Mungkin kita perlu kayak sedikit miring gitu ya. Begitu. Bahkan kalau lagi main, bahkan kalau lagi pura-pura jadi ular ya kita telungkup juga sama-sama. Gitu. Jadi
jadi akan sangat berbeda sih tergantung dari anaknya. Jadi tergantung kondisi ya. Tergantung kondisi, Iya. benar. Nah, tadi kan dikatakan bahwa TPM ini awalnya adalah laboratorium, kemudian pendekatannya berbasis psikologi. Pengen tahu dong, Mbak, mungkin contoh-contoh pendekatan berbasis psikologi dari pengalamannya Mbak Ocha selama ini tuh yang seperti apa sih? Gitu. Heeh. Jadi kalau karena kita basisnya psikologi, jadi kita akan sangat melihat tahap perkembangan anak. Jadi dari 2-3 tahun itu perkembangannya gimana sih gitu. Dari 3-4 itu seperti apa milestone-nya. Dari 4-5 itu juga seperti apa. Tapi kita juga notes bahwa balik lagi perkembangan anak itu akan beda-beda. Karena anak itu unik. Jadi kita melihat itu semua. Nah, dan nggak cuma nggak cuma sekedar tahap perkembangan anak, tapi kita juga lihat ada banyak loh aspeknya di situ. Ada moral, agama gitu ya, ada yang motorik, ada yang kognitif, bahasa, sampai ke seni, begitu. Nah, tapi nggak cuma itu, karena banyak. Iya, banyak. Ini contoh aja 5. Dan selain aspek-aspek tadi, kita juga lihat perkembangan karakter. Karena ini kan juga modal ya, modal untuk anak nantinya menjalani kehidupan mereka di masa dewasa gitu ya. Karena juga salah satu visi kami memang ingin punya pengaruh terhadap pembelajar sepanjang masa, gitu. Jadi karakter itu penting sebagai fondasi. Nah, tadi kan dari beberapa contoh yang tadi ada 5 itu, ada moral, ada kognitif, ada motorik, ada karakter, kemudian ada juga apa tadi? Ada seni, ada sosial banyak emosi gitu. dan sebagainya gitu ya. Hari-hari mereka kan terbatas, jamnya terbatas. Betul. Nah, saya jadi penasaran bagaimana cara memfokuskan di hari tersebut itu belajar apanya gitu. Apakah dalam satu kali hari itu pasti kena semuanya, atau misalnya hari ini kita fokusnya motorik aja dulu gitu, atau besoknya kita fokus karakter gitu, atau gimana kalau di dalam TPM itu sendiri? Sebetulnya kalau lihat dari keseluruhan ya, khususnya Deker nih karena waktunya kan panjang. Kalau kelompok bermain kayaknya betul. enggak deh, kayaknya 2 jam aja. Agak lebih ini ya, lebih perlu strict. dirancang dengan baik gitu. Sebenarnya bisa aja kalau semuanya dapat dalam satu hari, tapi memang nggak terbatas pada kegiatan-kegiatan yang terstruktur. Nah, mungkin gambaran sedikit ya gitu. Jadi kalau di kami kegiatan tuh ada 2. Jadi kegiatan yang terstruktur ini yang memang betul-betul dirancang oleh guru-guru. Jadi tujuannya tuh apa, bagaimana alur kegiatannya, bagaimana nanti proses review dan refleksinya gitu. Tapi ada juga kegiatan tuh bebas. Mungkin kalau kita biasanya bilangnya bermain bebas. Nah, stimulasi itu semua itu bisa kita dapat nggak cuma di kegiatan terstruktur tapi juga di kegiatan bebas, termasuk kegiatan rutin gitu, kayak misalnya waktu makan, waktu ganti pakaian, mau tidur, waktu mandi sore, itu semua banyak stimulasinya di situ. Bahkan bisa sebenarnya banyak stimulasi yang kita dapat itu ketika kegiatan sehari-hari ya, main bebas itu ya, termasuk karakter itu juga banyak di situ sebetulnya. Oke. Mungkin saya jadi penasaran, kalau jadwal dalam sehari, saya boleh tahu nggak jam-jamnya tuh ngapain aja? Kita ambil contoh satu hari gitu ya, jam berapa sampai jam berapa itu ngapain, jam berapa sampai jam berapa ngapain, nah itu. Oke, kalau yang untuk daycare ya, daycare. kita kan start itu jam 8. Oke. Jadi jam 8 itu anak-anak datang, sampai jam 9 itu kita ada main bebas. Nah, biasanya main bebas pagi, kita arahkan anak-anak itu mainnya di luar. Nah, karena di kami ada halaman rumput yang cukup luas, jadi anak-anak bisa main di situ, bisa naik jembatan tali, main kiber, bisa siram-siram tanaman gitu. Jadi motorik kasarnya itu dapat juga gitu di situ. Nanti jam 9 kita akan mulai circle time dulu. Biasanya lagu, kita main tepuk-tepuk, termasuk di dalamnya kita ada review aturan yang memang selalu rutin. Tiap hari itu pasti ada review gitu ya, aturan yang ada di daycare itu seperti apa. Nah, baru dari situ kita ada kegiatan terstruktur tadi sampai jam 10. Jam 10 anak-anak snack time, habis itu main bebas lagi. Karena memang anak-anak kan butuh bermain itu betul, memang masa-masanya mereka gitu. Betul. Setelah itu ada lagi kegiatan terstrukturnya, baru makan siang. Nah,
Nah selepas makan siang memang nggak ada lagi kegiatan terstruktur karena Iya. ada tidur, Iya. mandi sore dan snack sore. Oh, ada mandi sorenya Ada juga mandi ya? sorenya juga. Oh, jadi mereka bawa pakaian bersih Betul betul. untuk mandi, kemudian tadi setelah mandi apa? Setelah mandi tuh nanti anak-anak ada main bebas dan Main snack sore. bebas. Oh, Makan snack snack. sore. Jadi ada snack pagi, Snack pagi, makan siang, snack sore. Wah, sehat banget nih gitu. Tapi semuanya disiapin sama orang tua ya? Semua disiapin sama orang Oke. tua, kita sediakannya memang nasi sih Oh, Gitu. untuk snack untuk makan siang ya? untuk makan siang. Oh, oke. Wah, menarik nih. Jadi udah ada kegiatan, udah ada jadwal yang terstruktur. Maksudnya ada jadwal yang jelas Betul, dari awal betul. sampai dengan akhir, tapi yang terstrukturnya dari jam 9 sampai jam 10 tadi ya. Iya, Iya, sampai jam 10. sekitar itu ya, itu gitu. gitu. Habis itu ya bermain bebas, terus makan siang, tidur gitu ya. Siang sorenya udah nggak ada lagi Iya, gitu ya. Oke. betul. Itu bosan gak sih anak-anak? Maksudnya adalah saya membayangkannya sebagai orang dewasa bosan ya main mulu gitu ya. Tapi anak-anak itu seneng nggak? Banget. Banget ya. Kalau Karena boleh nggak berhenti main main aja terus gitu. ya. Nggak ada capeknya ya tidur Nggak siang ada sih. capeknya. Oke. Tapi bahkan anak-anak itu ya enjoy ya. Maksudnya Mereka setelah enjoy. selesai tidur siang pun bangun main lagi tuh mereka enjoy gitu ya. Kan energinya udah recharge ya. Tapi main iya sih. Semangat Ya, jadinya semangat. buat main. Bener. Selesai biasanya di jam berapa? 4 ya? Jam 4 Jam gitu. 4. Tapi karena tadi ya karena jam 4 kan orang tua biasanya baru pulang kerja. Ya, Jadi kita ada toleransi penjemputan sampai 4:30 Oh, gitu. oke. Kalau belum dijemput? Kalau belum dijemput tetap kita jagain. Tetap jagain ya, bukan? Tetap di daycare gitu enggak. Bercanda ya, nggak mungkin langsung dikeluarin dari pagar gitu ya. Cari sendiri nggak ya, tapi lebih ke ya udah dijagain dulu sampai benar-benar orang tuanya datang. Betul. Oke. Nah, kan biasanya kalau anak udah masuk ke dalam daycare itu ada komunikasi antara pengasuh dengan orang tua. Kalau di Pasti. TPAM sendiri yang melakukan komunikasi terhadap orang tua, apakah ada khusus sendiri atau setiap pengasuh semuanya menginfokan kepada orang tua? Semua pengasuh bisa menginfokan gitu. Oh, Karena oke. karena komunikasi sama orang tua ini kan penting ya. Karena tadi holistik integratif ini orang tua harus terlibat sebetulnya. Hmm, Jadi cara kita untuk komunikasi tuh banyak mm-mm. dari mulai ngobrol santai seperti ini gitu ya, waktu jemput atau waktu datang. Ya, Terus bisa juga by WhatsApp. oke. Jadi kita punya WhatsApp group Heeh. gitu. Jadi tapi kalau untuk yang personal pasti kita akan japri gitu Ya, ya. ya. Kemudian juga ada laporan harian. Hmm, Gitu. Laporan harian ini akan diberikan kalau daycare itu di hari H. Jadi sore itu orang tua udah dapat laporan hariannya. Bagaimana Oh, anak oke. selama di Oke, daycare oke. gitu. Ada waktu buat nulisnya? Ada dong. Ada ya? Waktu anak tidur. Iya benar juga. Nggak ikut tidur ya? Nggak ikut gurunya tidur. nggak ikut tidur. Gurunya nulis laporan. Padahal saya udah kepikiran, wah enak nih ada istirahat siang, ternyata enggak ya. Ternyata tidak. Saya harus Gurunya nulis. ngetik. Ngetik untuk berapa orang itu? Eh, Semua pengasuh bikin laporan harian atau iya, ada betul, pembagian betul. kamu Ada- anak ini dan ini, kamu anak ini dan ini gitu. ada pembagian dia Oh, memang. saya pikir semua guru semua anak enggak ya? Enggak. Oh, Jadi iya, memang dibagi-bagi. Oh, Nanti oke. ada yang nulis, ngetik gitu Iya, ya. iya. Ada yang misalnya nyiapin media nih untuk besoknya gitu. Prepare Oh. buat besok. Dan itu dilakukan di makan siang. Di 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 tidur jam siang, anak tidur. jam anak tidur. Sorenya setelah beres kegiatan anak-anak itu pulang masih lanjut nggak pengasuhnya mempersiapkan untuk besoknya? Masih kalau memang masih ada yang belum, Hmm, kita prepare jadi besok itu memang sudah siap semua gitu untuk kegiatan. oh, Karena nggak mungkin kan di pagi-pagi Pagi kita hari ya. heboh gitu heboh ya, ya nyari gitu media. ya. Oh, jam 7 gitu ya. Paling pagi biasanya anak-anak udah sampai di jam berapa, Mbak? Jam 8 sih ada yang sudah jam 8 Oh, datang. kalau mulai jam 8 ada nggak yang datang dari jam 6? Enggak. Nggak ada ya. Nggak ada. Misalnya orang tuanya nih, aduh saya perlu kerja deh, titipinnya udah dari jam 6 gitu, nggak ada ya? Nah, di kami memang nggak ada nih untuk sekarang nih Mas Nuri gitu. Oke. Jadi emang ya jam 8 Jam 8, jam dimasukinnya. Oke. Nah, kan biasanya kalau pertama kali anak dimasukkan, saya pernah melihat juga TPAM ini. Saya pernah waktu saya dulu masih kuliah, istilahnya kelasnya itu dekat dengan TPAM-nya. Akan Pasti ada tuh ada, sisi gedungnya kan. Terus saya dengar seharian dari awal saya masuk kelas itu sampai selesai nangisnya nggak berhenti, nangis terus. Pas saya jalan ke gedung yang lain,
masih dekatan juga nangis terus. Kita sampai bertanya-tanya, ini anak yang sama apa anak yang beda lagi ya, gitu ya. Nah ini kan berkaitan dengan adaptasi dia, Iya. gitu ya. Nah kalau anak itu sering nangis atau sering menangis saat dititipkan, bagaimana cara membedakan bahwa ini lagi proses adaptasi atau ini tanda anak nggak nyaman gitu? Oke. Mana yang udah ini sebenarnya baik-baik saja, sesuatu yang fase yang memang pasti dilalui, atau ini udah sebagai tanda yang wah nggak oke Iya, nih, iya, kenapa iya. nangis terus? Nah itu Betul, gimana betul. Mbak? Nah, jadi mungkin poinnya adalah pasti anak itu perlu adaptasi Heeh, di tempat baru, heeh, ketemu orang baru, mhm. lingkungan baru, nggak ada orang tuanya pula gitu Iya kan iya ya, iya. gitu. Ada orang dewasa-dewasa Heeh lain gitu. heeh. Nah, proses ini akan berbeda, proses adaptasinya akan berbeda tergantung usia anaknya ketika Mmm, masuk, mmm, karakter anaknya juga, mhm, kemudian apakah sebelumnya anak ini mhm. sering ketemu dengan orang baru atau enggak, Oke, ngaruh gitu. ya itu Ini ya? berpengaruh gitu. Oh, Karena bisa jadi sangat lekat gitu jadinya dengan orang oke tua kan oke ya oke gitu. oke oke. Jadi Nah, kalau anak-anak yang sering ketemu dengan orang lain, apa, lebih mudah untuk biasanya beradaptasi? lebih cepat gitu, Oh, oke tapi oke. juga akan tergantung. Iya iya Nah, iya. kebetulan di daycare kami nih Mas Nuri jadinya keanggotaannya tuh beda-beda. Jadi Mhm. dalam seminggu ada yang hadirnya 2 kali seminggu, Mmm, 3 kali seminggu, sama full seminggu. oke. Full seminggu, Senin 8 sampai Jumat dan jam gitu. 8 sampai jam Jam 4 oh, oke gitu. oke oke Nah, oke. ini juga akan berpengaruh Oke terhadap proses adaptasinya. oke. Biasanya memang kalau baru ketemunya 2 kali seminggu, Mhm. ini perlu waktu lebih gitu ya Iya. dibanding anak-anak yang baru ketemunya full Iya 5 iya hari iya iya gitu. iya iya. Soalnya kalau 2 kali seminggu tuh, 2 kali nih masih adaptasi, Mhm. terus tapi udah nggak datang lagi kan, terus Iya, minggu depan kayak baru lagi gitu baru ya? lagi Oh, begitu. iya 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 iya. Kebayang kan? Jadi Iya. hanya kita ketemu kalau 2 kali seminggu tuh cuma 16 jam loh ketemu kita. Iya iya iya. 16 jam doang enam nih belas jam gitu. terus habis itu udah lupa lagi. Maksudnya lupa lagi artinya adalah di hari-hari yang tidak ke daycare-nya atau tidak ke TPM-nya ya di sama orang tuanya terus kan, gitu Betul, ya? gitu. Oh, Nah, biasanya akhirnya eh yang kita lihat adalah ada progres atau enggak mmm, gitu. Kadang itu jadinya nah progresnya itu bahkan bisa bisa minim ya. Kayak mmm. kok kayaknya nangis terus gitu. Iya iya. Padahal ada loh progresnya. Jadi setelah pisah dari orang tua, oh durasi nangisnya lebih singkat Oh, gitu. Oh ternyata nangisnya waktu lepas doang. mmm. Setelahnya udah dia udah bisa main dengan teman-temannya. Oke, tapi Seperti nangisnya itu. tetap ada ya? Nangisnya mungkin tetap Ya ada di ya ya, di awal, awal-awal ya. gitu. Nah disinilah akhirnya kita perlu sekali kerja sama dengan Iya, orang tua iya iya. gitu. Jadi biasanya dari awal-awal kita udah tanya sukanya apa sih anaknya. Oke. Terus memang ada catatan khusus lainnya kah Iya gitu. iya. Mungkin karena ada anak-anak yang memang baru balik dari luar negeri, baru sampai Indonesia gitu kan Oh, prosesnya iya sendiri. iya iya. Untuk ini di sininya juga proses Betul, sendiri betul gitu. betul. Itu yang anak baru balik dari luar negeri ke Indonesia, anaknya bisa bahasa Indonesia? Ada yang bisa dikit-dikit tergantung usia lagi balik, Oh, ada yang iya memang iya. belum bisa. Oh, tapi berarti dia juga butuh adaptasi lagi Butuh ya adaptasi dengan daycare lagi dengan semuanya betul. berbahasa Indonesia kan ya? Ya, betul betul Oh, gitu. Nah, kita jadinya perlu komunikasinya lebih intens di ya, awal-awal. iya iya iya. Dan Iya. kita bantu caranya dari orang tua, memang kita minta orang tua untuk lebih menyiapkan anak, mungkin Iya bisa dari iya. bacain buku. Oke, Nanti di sini ketemunya siapa. oke, Terus menghindari kata-kata ditinggal. oke. Karena kesannya kok kayak ditinggal gitu di tempat asing tuh horor Ditinggal, banget ya dibuang. Iya gitu. iya iya iya. Terus juga ketika dijanjikan datangnya jam 4 ya datanglah jam 4 Iya iya gitu. iya. Terus apa namanya nanti kalau sudah kenal dengan teman-temannya diajaklah gitu, sambil cerita tadi mainnya dengan siapa, oh ada Hmm, si ini ya oke. gitu. Nah Oke. kalau dari kami juga jadi di awal biasanya kalau nangis-nangis ya gitu, anak nggak harus ikut kegiatan terstruktur kok, karena yang penting mereka nyaman dulu. Oke. Jadi kalau masih mau di luar ruangan ya udah nggak apa-apa, Jadi dia nggak jalan-jalan ikut keliling masuk ya? gitu, nggak ikut masuk gitu. Oh, oke. Maunya masih di luar ya udah nggak Iya apa-apa. iya iya iya. Dan biasanya ini akan tergantung anak ya. Ya. Dia ada anak yang memang butuh untuk di pairing dengan salah satu guru. Oke, karena Karena untuk buat dia nyaman dulu, dia lekat dulu dengan guru ini. itu udah preferensi awal dari anaknya bahwa dia kelihatan dari observasinya Mbak Ocha
kok kayaknya dia nempel mulu nih sama guru ini, atau apa dari penilaian apa harus di pairing dengan guru ini gitu? Biasanya dari usia juga sih. Oh, oke. Karena mungkin kalau daycare kan kami dari 20 bulan sudah terima ya. Oh iya, Udah 20 bulan. 20 bulan, bentar. Kenapa harus pakai bulan sih? Bentar, berarti 12 bulan tuh 1 tahun, 1 tahun. tahun 8 bulan. Iya, Oh gitu deh. iya. Berarti belum 2 1,5 tahun bahkan. tahun lah Ya, ya, 1,5 sekitaran tahun, ya. itu. Belum 2 tahun gitu. Nah ini kan pasti butuh proses sendiri ya Iya, gitu kalau iya, kita iya. bicara tentang attachment gitu. Dia perlu banget nih didampingi oleh salah satu guru. Oh, Nah biasanya memang kita misalnya dengan ya udah dengan anak ini nanti Bu A ya gitu. iya. Itu apa? Preferensi aja, maksudnya kayak ini keibuan nih, ibu pengasuh yang ini gitu. Oh, enggak, kita lihat. Kasihan banget setiap ada ya kayak gitu dikasihnya kamu terus ya gitu. Enggak ya. Jadi ganti-ganti Semuanya ya. harus bisa, betul, karena Oh. semuanya harus bisa juga Iya, gitu. iya. Jadi dari kayak penyambutan anak Iya. itu dengan guru itu, lepasnya dengan guru itu, mainin Iya, sama dia dulu di toilet dan tidur pun Iya. dengan guru itu. Baru pelan-pelan dilepas. Hmm. Tapi ini juga nggak yang langsung ya Mas Nori. Iya, Jadi iya, kayak iya. misalnya dengan saya nih Iya. gitu, dengan aku gitu misalnya Iya. anak ini. Heeh. Terus kita coba lepasnya misalnya Bu Ocha mau ke toilet dulu, nanti kamu sama Mas Nori ya. Iya. Jadi disebut dulu Iya, nama gurunya. Iya. Gitu. Oh. Ada yang mau, ada yang enggak. Jadi proses lagi sih. Oke, kalau nggak mau dibawa bareng ke toilet. Enggak, Oh, tapi enggak ya? pernah ada case-nya. Jadi anaknya nunggu di depan toilet. Sama guru yang lagi Iya. Tapi dia ini. diam aja gitu. Diam aja nungguin. Lucu banget. Ambil jongkok nggak? Apa Nggak, nggak ada berdiri kursinya, aja? ada Oh, kursinya. Lucu banget kayak ambil jongkok gitu kayak. Ada Bu nungguin. guru, cepat keluar Bu guru, kayak gitu ya. Iya. Gitu. Nah, biasanya kita ngobrol pasti ada perubahan sikap atau enggak. Iya. Apakah misalnya ada mimpi buruk, misalnya sangat gelisah gitu waktu tidur gitu. Dan kita lihat juga kalau sekitar 3 bulan ini masih tidak ada perubahan. Ini memang akhirnya jadi notes gitu ya. Dan biasanya kita akan minta untuk kita ngobrol dan konsultasi dengan psikolog TPAM. Begitu. Iya. Untuk dilihat lebih jauh gitu Iya. sih. Ini harus seperti apa. Aduh tadi sampai lupa saya mau tanya apa, karena ini berkaitan dengan panggilan Iya, untuk iya. pengasuh itu apa? Ibu, Ibu, betul. bukan Bu guru. Ibu. Ibu aja Ibu ya. aja, Ibu ibu siapa, siapa gitu. gitu. Oh iya. Karena kami sangat Indonesia di Heeh. TPAM, jadi pembahasannya pun ibu. Ibu Bukan ya. Miss gitu. Bukan Miss ya kan, atau disebut Mbak Miss gitu, atau bukan. Miss, Mister gitu kan, hal laki-laki. Ada pengasuh laki-laki nggak kalau di TPM ini? Nggak ada. Oh nggak ada. Karena lebih kepada memang belum ada aja, karena memang saat ini rekrutmen yang terjadi adalah kebanyakan yang wanita dan yang diterima secara kompetensi wanita. Emang seperti itu aja Iya, kah? banyak wanita memang. Kayak gitu ya. Oke. Nah, aku tuh penasaran, dari sekian banyak daycare yang ada, TPM kan bisa dibilang juga sebagai daycare gitu ya. Betul. Ini secara umum gitu, apa sih red flag dari sebuah daycare? Ini Red kita nggak flag ngomongin dari daycare sebuah manapun ya. daycare. Kalau Oh iya, menurut Mbak betul. Ocha, Secara umum lah secara ya, umum gambaran. gitu, red flag dari TPM tuh apa sih? Refleks dari TPAM. TPM dari daycare. Ntar orang kagak pada mau masuk. Tapi ya betul ya, tapi tetap harus survei dulu orang tua ya. Betul, Biar betul, orang tua betul. yang menilai ini apakah TPM green flag atau red flag buat mereka Iya, gitu ya. betul, karena- Begitu pula juga dengan daycare-daycare lain. Nah, tapi kan mungkin orang tua perlu nih acuan sebenarnya apa indikator yang bisa mengindikasikan bahwa daycare ini red flag atau sebenarnya yellow flag atau green flag atau ada bahasa lain adalah beige flag. Itu adalah BEIGE ya. Maksudnya yang kayak nyebelin tapi ya udahlah gitu. Nah, ini kita Oke, red flag oke, dulu oke. deh, red flag dulu. Ini sejujurnya aku agak menghindari term red flag sih Oh, ya gitu ya. Tapi mungkin ada notes aja. Notes aja. mungkin ya. Kalau memang untuk orang tua ketika mau mencari daycare. Jadi memang survei langsung itu harus gitu. Tadi coba banyak tanya terkait dengan tadi fasilitas yang kita udah sebutin di awal. Iya. Fasilitasnya seperti apa? Tidak semua daycare itu toilet atau wastafelnya disetting untuk anak-anak tingginya. Oke. gitu. Tapi bener juga ya. Iya. Nah, apakah dengan misalnya kalau toilet dewasa, apakah menyediakan Yang undakan-undakan. betul, undakan untuk Iya, anak gitu. iya. Terus apakah seperti mungkin kalau di lantai atas apakah ada jaring-jaring pengaman atau yang dibutuhkan gitu ya, bagaimana oke. pagarnya. Jadi secara fasilitas lah Iya. umum, aman atau tidak. Iya. Begitu. Nah, boleh juga ditanya adalah rasionya Rasio antara pengasuh dengan anak. Ini juga penting ya. Iya. Gitu.
berapa banyak rasionya di Iya, daycare itu. iya. Guru itu megang berapa anak sih Oke, oke. gitu. Terus kalau untuk daycare yang, nah kebetulan kan kalau di kami dari 20 bulan ya, Oke. tapi ada daycare yang memang dari bayi. Mungkin Oh, bisa dilihat bagaimana ruangan-ruangannya, karena iya. nggak mungkin bayi kita gabung dengan Disatukan. anak usia 5 tahun gitu. Betul, betul, betul. Ada pertimbangan lain-lain Ya, pasti gitu ya. Oke, oke, terus oke. juga bagaimana prosedurnya Oke, di sana. oke, Kalau penjemputan seperti apa, oke, kalau ada yang sakit seperti apa, oke. begitu. Karena itu juga terkait dengan keamanan. Ya. Nah itu kan semuanya adalah notes yang perlu ditanyakan oleh orang tua ketika lagi survei. Nah, Mm-mm. taunya bahwa ini standarnya di mana? Gimana? Maksudnya tadi penjemputan Mm-mm. yang dikatakan sebagai ini standar yang oke gitu untuk daycare kayak gimana sih gitu, atau misalnya tadi apa ya, fasilitas. Pasti kan ada plus minus ya setiap Betul, daycare itu. betul, Pak. Nah, itu gimana ya cara istilahnya penggarisnya yang akurat untuk bisa orang tua yakin, mungkin nggak 100% tapi 99% bahwa ini daycare yang oke gitu. Kalau menurut Mbak Ocha sendiri ya, artinya Mm-mm. Mm-mm. mungkin kalau Mbak Ocha sebagai pribadi, sebagai ibu misalnya gitu ya, atau sebagai tante dari keponakan yang mau masukin ke daycare-nya gitu ya. Nah itu pasti kan ada preferensi pribadi Ada ya gitu. pasti, pasti, Heeh, pasti. heeh. Nah itu apa tuh Mbak? Maksudnya saya tuh jadi penasaran, apa ini setiap orang beda-beda? Setiap orang beda-beda, tergantung kebutuhan jadinya. Oh, oke. Ada yang memang akhirnya orang tua butuhnya yang lebih dekat dengan kantor gitu misalnya, Oh, karena oke. faktor jarak juga berpengaruh ya. Iya, 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 iya. Gitu. Ada orang tua yang mungkin ada yang inginnya tuh daycare yang Islami gitu misalnya. Oh, Itu ada juga gitu. oke, oke. Fasilitas itu sebenarnya nggak yang harus mewah Iya, iya, ya, tapi iya, memang ada iya. dan bersih Oke, gitu ya. oke. Apa sih namanya, dan ada misalnya mainan-mainannya juga seperti Iya, apa, iya. kemudian juga kegiatannya Mm-mm. juga apa namanya, anak itu selama di daycare itu akan ngapain Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Biasanya itu juga yang ditanyakan orang tua nih, Iya, ini iya. anak main-main aja atau gimana Iya, gitu. iya. Jadi perlu tanya juga gitu, Oke, perlu tahu juga kegiatan itu ada apa aja oke, di oke. daycare. Apa sih, misalnya ada yang pernah nanya gitu, goalsnya TPAM tuh apa sih? Waduh, Waduh gitu ya. mau diajak kerja sama nih, kayaknya vendor to vendor. Itu Gitu. nanya itu kenapa dia? Ya karena dia ingin lihat memang anaknya ketika dititipkan ini ada Oke. stimulasi-stimulasi apa yang akan diberikan gitu. Oke, oke. Kenapa? Jadi itu karena itu penting, karena kan biasanya anak yang di daycare ini kan dari 3 bulan ya sampai 5-6 tahun, ya ada yang 7 tahun sih. Cuma di usia-usia dini kan kita tahu ya ada yang namanya golden age. Iya, iya, betul. Itu di anak sangat berkembang pesat di situ, di mana akhirnya mereka perlu stimulasi-stimulasi yang optimal. Iya, iya. Karena kalau enggak terlewat ya udah gitu, Iya, gimana betul, nih, betul, berpengaruh betul. untuk masa depannya dia. Betul, betul, Gitu. betul. Jadi ini yang penting juga Iya, gitu. iya, Anak iya. itu apa ya, bahasa orang tua tuh bisa diajarin apa sih gitu di Iya, daycare. iya, iya, iya. Itu. Nah, keamanan itu juga Iya. karena biasanya karena kalau bicara daycare kan ketika satu anak sakit kalau tidak ada mitigasinya kena semua gitu. Bagaimana penanganannya kalau ada anak sakit? Oke. Kemudian penjemputan pasti ini ya penting karena Iya. khawatir Iya, ya ya ada banyak kasus Iya, gitu. iya, Jadi iya, iya. gimana sih yang aman gitu. Nah, kalau di kami ini mungkin contoh aja Iya, sih ya, contoh. kalau di kami tuh memang kalau penjemputan, kalau yang jemput itu tidak pernah kita tahu, itu harus ada konfirmasi dulu dari orang tuanya Oke. dan harus mengirimkan foto siapa yang jemput Oke. gitu. Kalau kita oke. belum pernah ketemu Oke, oke. gitu. Dan kalau misalnya orangnya, misalnya dia sudah datang lebih dulu, Iya. kalau nggak ada konfirmasi kita tidak akan berikan gitu anaknya. Jadi iya. kita akan kontak dulu orang tuanya. Iya. Di hal-hal sesederhana itu sih sebetulnya, tapi perlu Iya, karena gitu. keamanan ya. Karena keamanan. Nggak tahu ini siapa gitu ya. Iya. Artinya dari sudut pandang pengasuh, ya ini siapa gitu ya. Nggak kita kenal walaupun dia udah bilang bahwa saya misalnya Tantenya gitu ya, misalnya atau gitu. omnya gitu ya.
Iya sih, betul Tadi betul. udah bilang mamahnya gitu Ya, mau jemput. Oke, tapi kita tetap ya cross check dulu gitu, oke. karena kalau enggak kita nggak akan berikan. Oke. Agak ngeri ya Oke. kalau anak-anak. Benar sih. Nah, untuk orang tua yang sedang mempertimbangkan daycare nih, Mbak, kapan waktu yang tepat untuk mulai berkonsultasi atau melakukan survei? Waktu yang tepat tuh kapan sih? Heeh. Mungkin kalau ada waktu luang, mungkin dari ada yang dari hamil juga udah datang kok untuk survei. Oh iya, Iya. Jadi sebenarnya mungkin udah mau ngantri untuk 20 bulan itu ya? ada sih ada. Oke. Jadi memang itu akan tergantung, kalau bisa sih memang sebelum butuh ini ya, butuh sekali daycare. Jadi mungkin sebelum-sebelumnya sudah bisa survei gitu. Oke. Daycare-nya apalagi kalau biasanya kan orang tua itu sudah merencanakan ya, Iya. setelah punya anak mau tetap bekerja Iya, kah iya, ibunya, iya. atau mau hire babysitter kah, Iya. atau mau gimana. Oh, Nah iya. itu boleh di masa-masa itu. Nah, ini kan kita udah banyak membahas terkait dengan daycare, ada spesifik tentang TPAM. Kalau ada orang-orang yang ingin tahu TPAM lebih jauh, itu harus carinya kemana, Mbak? Kita ada IG-nya, Oh, oke. jadi boleh Oke. mungkin kalau mau lihat-lihat contoh kegiatannya Heeh, di IG, ada di Reels atau di story-nya. Heeh. Tapi bisa juga kontak ke nomor adminnya TPAM Oke. gitu, untuk janjian survei gitu Di misalnya. IG-nya juga ada ya Di IG-nya nomornya. juga Atau ada. kalau googling TPAM Ada UI juga, juga ya, keluar nanti keluar ya. juga. Gitu. Kita gampang kok namanya TPAM, TPA Makara. tempat pengembangan anak Anak Makara Makara. gitu. Nah, tapi kayaknya kita udah di penghujung acara nih, Mbak Ocha. Kalau untuk aku mau tanya satu lagi sebagai pertanyaan yang mungkin juga ditanyakan oleh orang tua gitu ya. Eh, Apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua kalau melihat anak itu nggak mau sebenarnya ke daycare atau terlihat menolak untuk masuk daycare itu? Kan orang tuanya pengen, tapi belum tentu anaknya pengen. Betul. Kan biasanya orang tua, saya tahu yang terbaik buat anak saya, tapi belum tentu itu yang anak pengenkan. Iya, Nah iya, itu iya. menurut Mbak Ocha, apa yang bisa dilakukan sebagai kita pengasuh atau orang di luar yang melihat hal itu terjadi gitu. Misalnya pas survei lagi bawa anak, terus wah bagus nih TPM misal, tapi anaknya nggak mau banget nggak mau. Kelihatan ya kalau anak beneran nggak mau dan nggak nyaman gitu. Itu gimana, Mbak? Eh, yang pertama sih mungkin kita validasi dulu emosinya ya. Maksudnya dalam artian, oh iya dia memang gak nyaman gitu. Jangan langsung, oh enggak kok gini gitu. Jadi memang itu dulu gitu. Terus cari tahu dulu sebetulnya apa ya kira-kira yang bikin gak nyaman. Sama juga pertimbangkan, oh mungkin ini masih di fase-fase awal. Oke. Usianya juga masih muda gitu kan Oke, ya, masih kecil banget. Jadi mungkin lebih susah. Oke. Terus memang juga kontak dengan pengasuhnya, jadi ngobrol-ngobrol gitu, bagaimana sih anaknya selama di daycare, apakah mungkin kayak hari ini kok bilang banget nggak mau banget gitu, Iya, iya, iya. apakah ada kejadian tertentu kemarin atau Iya. gimana gitu yang Oke, sebelumnya. oke. Berarti background check juga Background ya. check juga betul, terus juga tadi memang disiapin. Jadi kita kasih hal-hal positif terkait daycare ini ke anak. Ya. Dan itu biasanya bisa sebelum tidur Ya, gitu ya. ya, Jadi nanti di daycare tuh main sama siapa gitu. Atau mau ya. apa gitu, bawa apa gitu. Berarti bukan serta-merta ya udah ibu anaknya kayaknya nggak pengen deh nggak usah bu gitu, nggak gitu ya, tapi kita Enggak, lakuin betul. background check Kita dulu background ya. check dulu. Dan Terus, memang kita agak menghindari bilang trauma ya, karena banyak faktor yang bisa dilihat dulu nih. betul jadi nggak segampang bilang ada trauma gitu Iya. ya, kayaknya overused banget ya kata-kata itu ya di mana-mana. Betul. Papa kalau ada kesulitan bikin gak enak trauma, ini Gitu. trauma gitu ya, jadi apa-apa gampang dibilang trauma. Wah, Iya, karena anak ya, karena anak itu kompleks ya, karena Iya, banyak apalagi kalau misalnya di dekat situ ada entah nenek atau Iya. siapa, jadi banyak yang akhirnya berpengaruh gitu. oke. Mungkin bukan berpengaruh tapi berdampak Berdampak untuk ya. perkembangan anak. Betul. Iya ya, setiap anak kan punya jumlah keluarga yang berbeda. Maksudnya adalah jumlah Betul. anggota keluarga, ada yang keluarga inti, ternyata ada yang keluarganya besar banget gitu ya. Iya. Di dalam ada kakek, nenek, om, tante satu rumah gitu ya. Itu kan juga mempengaruhi si anaknya itu ya. Dia anak gitu. keberapa juga Ya. berpengaruh. Mungkin kalau dia Oh. lihat kakaknya maunya sama kakak, Iya, beda iya, sekolah padahal. Iya. Seperti itu. Iya, Bahkan itu sih. karakter anak yang difficult child, slow to warm up kan juga berpengaruh ya. Iya. Iya sih benar, temperamen itu ya. Temperamen itu Slow juga. to warm up, difficult child sama Betul, easy easy child, child, ya. itu Itu juga. betul ya, itu memang betul apa adanya ya, bahwa Ada sih.
ada anak-anak yang easy banget gitu. Ada. Oh. Ada yang rata-rata yang slow ya, slow to Slow to warm warm up up. gitu. Kebanyakan pasti yang slow to warm up Iya, ya. di situ Yang sih. ekstrim kan yang difficult sama yang easy ya. Easy, Iya, iya. maksudnya yang lebih sedikit jumlahnya. Oke. Oke, terima kasih buat seeker semua yang sudah memperhatikan, udah nonton podcast kita dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga Mbak Ocha udah sharing-sharing. Sama-sama. Nanti kalau saya punya anak titip ke TPA diskon ya, boleh ya. Itu urusan lain lagi. Urusan di Itu belakang. urusan di belakang ya. Oke, tapi terima kasih sudah sharing terkait dengan daycare pada umumnya dan juga spesifiknya di TPAM. Thank you so much. Nah, buat seekers yang nanti tadi ya udah disampaikan oleh Mbak Ocha juga, kalau tertarik untuk menitipkan atau memasukkan anak ke TPAM, tempat Taman Pengembangan Anak Makara, silakan bisa search di Google atau langsung masuk IG-nya gitu ya, atau menghubungi langsung ke adminnya gitu ya. Betul ya Mbak Ocha? Betul. Oke. Kayaknya cukup ya Mbak Ocha ya, kita cukupkan. Thank you so much Mbak Ocha udah berbagi sharing terkait dengan daycare pada umumnya dan TPAM spesifiknya. Tentu saja ini menarik, apalagi saya nanti kalau punya anak bisa kepikiran nih akan masukin ke TPAM atau enggak. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin tahu sebenarnya dari Mbak Ocha ada lagi nggak sih yang mau disampaikan kepada kita para seekers gitu yang mencari informasi terkait dengan daycare ini? Oke, jadi untuk mama dan ayah nih yang misalnya tertarik atau misalnya memang berencana untuk memasukkan Ananda ke daycare, mungkin perlu benar-benar dipertimbangkan. Jadi terkait dengan kebutuhan, sebetulnya kebutuhan mama dan ayah itu yang seperti apa, dan inginnya daycare yang seperti apa. Tapi juga perlu melihat karakter anaknya dan kebutuhan anaknya gitu, karena kan daycare itu banyak sekali macamnya. Ini juga bisa disesuaikan dengan sebetulnya anak kita butuhnya apa gitu. Dan yang pasti jangan lupa untuk selalu survei langsung gitu ya mama dan ayah, karena memang tidak bisa kalau hanya kita lihat dari Google review, tapi juga perlu survei langsung ke lokasi. Ada perbedaan ya antara kalau lihat Google review sama langsung Iya, mata betul. melihat itu ya. Betul. Ya, Google ya. review sangat membantu sih ya gitu. Banyak yang sudah biasanya akan ngasih rekomendasi Iya, daycare iya, di iya. mana gitu. Tapi tetap perlu lihat langsung sih. Oke, Lihat kembali langsung. lagi kan kebutuhan anak berbeda-beda, maksudnya kondisi Betul, anak berbeda-beda betul, kan. Iya, betul. iya. Oke, thank you so much Mbak Ocha. Itu berarti sudah sebagai penutup kita. Terima kasih Seeker, sampai bertemu lagi di pertemuan, kok kayak rapat. Sampai ketemu lagi Seekers di podcast kita berikutnya, di podcast Eko, satu suara untuk Gema Tanpa Batas. Thank you, bye-bye. Thank you Mbak Ocha. Thank you, Mas.